A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga semuanya dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dinaungi rahmat, dalam keadaan sehat walafiat, kamu, keluargamu, serta kita seluruhnya. Baik anak-anak, setelah minggu lalu kita libur kurang lebih hampir seminggu. Hari ini kita masuk kembali ke dalam PJJ. Untuk itu di-push diri kita masing-masing untuk semangat dalam rangka kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu. Sebelum dimulai, mari kita buka dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pagi ini Pak Bayu akan membimbing kamu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih dalam lanjutan sub materi yang sama, menulis terbatas. Materi kelima tentang bagaimana menyusun paragraf dan laporan. Baik, kita buka. Bismillah. Jadi sebenarnya di materi ini ada dua topik. Yang satu paragraf dan yang kedua laporan, teks laporan. Tapi digabung karena adanya kemiripan dalam penyusunannya. Yang pertama, menyusun paragraf. Sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Zainal dan Bu Elis ya, tentang teks paragraf. Paragraf memiliki jenis-jenis, banyak sekali. Ada jenis paragraf deskripsi, ya kan? Ada jenis paragraf narasi, ada jenis paragraf eksposisi, ada jenis paragraf argumentasi, ada jenis paragraf persuasi. Ya, tapi kali ini yang akan dibahas bukanlah jenis-jenisnya, tapi melainkan bagaimana cara menyusun paragraf dari paragraf yang diacak. Jadi, ke semua ini diacak. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, ada beberapa cara atau tips untuk menyusun paragraf itu. Yang pertama dengan menentukan kalimat utama. Nah, siapa yang masih ingat apa kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok. Ya, ide pokok atau pokok pikiran atau sesuatu yang menjadi inti dari pembahasan itu. Ya, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir. Nah, setelah kita dapat ide pokoknya, maka ide pokok ini akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat setelahnya, kalimat-kalimat berikutnya, pada kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, dan seterusnya. Di mana kalimat-kalimat ini disebut dengan kalimat penjelas. Gitu. Jadi tentukan kalimat utama, kemudian baru tentukan kalimat penjelas. Baik, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, kalau ada contoh soal, biasakan baca dulu soalnya ya, supaya tidak dua kali membaca teksnya. Urutan yang tepat kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf padu. Nah, ini tentang Rafflesia Arnoldi. Kita munculin dulu gambarnya. Ya, udah. Nah, kemudian lihat dulu pilihan. Ini ada pilihan nih ABCD. Nah, ini memudahkan. Depannya itu 2 atau 1. 2 atau 1. Lihat. Kalau kita ke 1 dulu deh. Banyak orang penasaran dan jauh-jauh pergi ke Sumatera hanya untuk melihat langsung bunga tersebut.
melihat langsung bunga tersebut. Atau 2. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga langka yang fenomenal. Nah, mana yang lebih tepat untuk dijadikan kalimat utama atau kalimat yang paling awal? Tentu nomor 2. Kenapa 1 salah? Karena 1 ada kata ganti tersebut. Nih, ada kata ganti tersebut. Tersebut ini kan artinya menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menjelaskan sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, belum apa-apa dia sudah tersebut. Berarti nggak cocok dia taruh depan. Salah. Ya. Nah, pilihan B salah. Sekarang kita ke 3 pilihan. Kalimat kedua ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 1. Nah, untuk memudahkan kalimat kedua, kita baca lagi kalimat ke-1. Kalimat ke-1 ini bahas tentang apa sih? Kita kembali. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga langka yang fenomenal. Merupakan bunga langka. Nah, jadi kalimat kedua akan memakai kata kunci bunga langka. Ada di nomor berapa? Ada di nomor 3. Karena dia melanjutkan keterikatan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelum dengan kalimat sesudahnya itu saling terikat. Nah, ini salah satu kunci menyelesaikannya ya. Cari kata-kata yang terikat. Kata kunci yang terikat antar kalimat. Nah, kita lihat. Habis 2, 3. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga langka yang fenomenal. Bunga langka ini, ya kan? Bunga langka ini memiliki diameter kurang lebih 2,5 meter. Setelah 3, 4. Cocok nggak? Ukurannya yang besar. Nah, ini kan sama nih. Lagi bahas ukuran, ya kan? Diameter itu kan ukuran. Diameter itu kan ukuran. Berarti cocok habis 3, 4. Ukuran yang besar menjadi daya tarik. Daya tarik bagi siapa? Dibahas di 1. Daya tarik bagi banyak orang. Sehingga orang jauh pergi ke Sumatera merelakan dirinya untuk melihat langsung. Jadi jawaban yang paling tepat pada persoalan ini ialah yang A. Nah, itu ya. Insyaallah bisa dipahami. Soal nomor 2. Tentang Candi Borobudur. Kita lihat gambarnya. Oke. Baca dulu soalnya. Kalimat-kalimat berikut dapat disusun menjadi paragraf padu dengan urutan. Nah, setelah baca soal, lihat. Ada pilihan ganda yang memudahkan. 3 atau 1. 3 atau 1. Kita baca dulu 3. Dahulu, Candi Borobudur menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Atau 1. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan zaman kerajaan yang paling besar di Indonesia. Nah, jadi kita lihat mana yang paling tepat untuk membuka suatu kalimat. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan terbesar di Indonesia. Atau dahulu Candi Borobudur menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jawaban yang tepat adalah nomor 1. Nah, karena 1 ini dia pengantarnya bagus nih. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan zaman kerajaan yang paling besar di Indonesia. Jadi kalimat utamanya sebagai pengantar. Apa sih Candi Borobudur tuh? Nah, gitu. Oke, pilihan A dengan D salah berarti. Selanjutnya, setelah 1, 3. Dulu, Candi Borobudur menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur ini. Ya, sama dua-duanya 3.
Setelah 3, 4 atau 2? Kita lihat dulu 2. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan luar negeri juga banyak berkunjung ke sana. Atau 4. Meskipun kini sudah tidak menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, kata kunci nih, 7 keajaiban dunia. Meskipun kini sudah tidak menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, Candi Borobudur ini tetap banyak dikunjungi wisatawan. Siapa saja wisatawannya? Wisatawan lokal maupun luar negeri. Berarti setelah 3 lebih tepat ke 4. Baru terakhir ditutup 2. Apa persamaannya? Apa yang mengikat kalimat 3 dan 4? Karena 3 tentang membahas 7 keajaiban dunia. Kondisi dulu nih, dulu. Dan kondisi sekarang, kini, tidak menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi terikat. Selain itu, 4 dan 2 juga terhubung. 4 wisatawan dan 2 juga membahas wisatawan. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah B. B ya. Kiranya demikian 2 latihan. Silakan nanti kamu coba. Baik, Bapak masuk ke materi kedua tentang menyusun teks laporan. Nah, yang pertanyaannya, apa sih teks laporan itu? Nah, teks laporan adalah suatu hasil dari suatu pengamatan atau suatu penelitian. Ya, hasil dari suatu pengamatan atau penelitian terhadap sesuatu. Ya, jadi ada suatu kegiatan mengamati atau meneliti terhadap sesuatu. Nah, setelah melakukan penelitian dan pengamatan, disusunlah sebuah teks laporan. Apa saja teks laporan isinya? Nah, ini Bapak sharing sedikit. Dulu waktu kelas 9 SMP, kelas 9 SMP di SMP Jakarta, dulu ditugasi oleh guru matematika untuk membuat laporan. Nah, yang pertama judul pengamatan. Judul pengamatannya, untuk mengamati jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Jambore selama 5 menit. Ya, judul pengamatannya ialah mengamati jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Jambore selama 5 menit. Oh ya, ini pelajarannya bukan pelajaran bahasa waktu itu disuruh, tapi pelajaran matematik. Suruh mengamati, menghitung jumlah kendaraan yang melintasi selama 5 menit di Jalan Jambore. Kenapa Jalan Jambore? Karena Jalan Jambore ini jalan yang ada di depan sekolah. Gitu. Tanggal pengamatan kurang lebih dilakukan sepulang sekolah, misalnya Senin tanggal 7 Februari 2010, dulu kan 2010, 10 tahun lalu, kelas 9. Nama pengamat, oh ya, tanggalnya tambahin waktunya. Waktu jam 13:05 sampai 13:10, karena pulangnya siang. Setelah pulang sekolah, kita bareng-bareng ke pinggir jalan tuh mengamati selama 5 menit. Nama pengamat berarti ditulis siapa aja kelompoknya. Jikalau kamu sendiri berarti tulis nama kamu. Nah, tujuan pengamatan, apa tujuannya? Mengamati
banyaknya kendaraan yang melintas di Jalan Jambore, ya, atau mengamati frekuensi kendaraan yang melintas, atau mencari rata-rata setiap menit kendaraan yang melintas. Gitu. Tempat pengamatan tadi sudah di Jalan Jambore karena depan sekolah. Kebetulan jalannya jalan raya yang menghubungkan Cibubur dengan ke arah Ciracas. Hasil pengamatan. Nah, jadi setelah 5 menit kita mengamati, didapatkan banyak data sebagai berikut. Misal, dalam 5 menit mobil yang melintas ada misalkan 30. Kemudian motor yang melintas sebanyak 50. Kemudian ada sepeda ada 5 dan ada mobil truk ada misalkan 3. Nah, dari hasil pengamatan itu kemudian karena matematik maka diminta untuk membuat sebuah diagram. Mana nih motor? Misalkan di motor kan paling banyak ya. Nah, ini motor, diagram batang, ini mobil, gitu. Udah dicari rata-ratanya. Nah, ini namanya teks laporan. Baik, kurang lebih seperti itu. Tapi tugas kamu tidak membuat ini, tapi membuat urutan dari teks laporan yang diacak. Baik, kita contoh soal. Bismillah. Tulislah susunan laporan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Siswa kelas 6 SDIT Al-Insan melakukan penelitian tentang hewan yang hidup di taman sekolah. Penelitian tentang hewan yang hidup di taman sekolah. Mungkin tamannya kayak gini kali ya. Ya, mungkin bisa aja. Oke, kita lanjut. Penelitian dilakukan tanggal 20 Maret 2019. Nah, ini nyambung nih. Di taman sekolah ada beberapa hewan seperti belalang, ulat, cacing, kupu-kupu, dan kumbang. Kayaknya kebagusan nih. Ya, bagusan ya. Ada cacing, ada ulat. Kebagusan, berarti tamannya bukan ini. Ganti. Nih, lebih cocok. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar yang ditemukan di taman adalah hewan jenis serangga. Tulislah susunan. Kita harus menyusun. Ya, berapa? Kayaknya 1 ya di depan. Setelah 1, 2. Ya kan? Siswa kelas 6 mengadakan penelitian tentang hewan. Ini kan judul. Dilakukan tanggal sekian. Ini waktu. Kemudian 3 dulu atau 4 dulu? Nah, jawabannya 4 dulu, baru 3. Kenapa? Karena di sini disebutkan nih, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar yang ditemukan di taman adalah hewan jenis serangga. Apa saja baru dijelaskan lebih jelas lagi. Ada belalang, ada ulat, ada cacing, ada kupu-kupu, dan kumbang. Jadi semakin kesana akan semakin jelas. Ya. Jadi jawabannya 1, 2, 4, 3. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Susunan yang tepat agar menjadi paragraf padu. Petugas mengerahkan ekskavator. Kita lihat dulu pilihannya. Paling depan nomor 3. Berarti gampang. Petugas pengairan melakukan pengamatan terhadap bendungan Sungai Brantas pada tanggal 25 Juni. Petugas melakukan pengamatan terhadap bendungan Sungai Brantas. Langsung dibayangkan sebuah bendungan. Nah, anggaplah ini. Pada tanggal sekian. Nah, kemudian apa yang dilakukan petugas ini? Kelanjutannya ada di 1, 4, atau 2. Setelah diamati. Nah, cara tahunya berarti kamu mau tidak mau harus dibaca.
Kita baca satu. Petugas mengerahkan ekskavator untuk membersihkan pasir, lumpur, dan sampah-sampah yang mengendap di dasar bendungan Sungai Berantas tersebut. Bendungan Sungai Berantas akan dikuras airnya dan dibersihkan dari lumpur. Atau yang keempat, setelah air surut, ternyata banyak lumpur dan pasir yang mengendap di dasar bendungan. Menarik nih, soalnya lumayan sulit. Oke, kita ulang. Petugas pengairan melakukan pengamatan terhadap bendungan Sungai Berantas pada tanggal 25 Juni 2019. Nah, setelah diamati, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Bendungannya dikuras atau langsung mengerahkan? Atau di sini ada setelah air surut. Nah, jawaban yang tepat adalah nomor 2. Otomatis 1 dan 4 salah. Setelah mengamati, bendungan Sungai Berantas akan dikuras airnya dan dibersihkan dari lumpur. Nah, jadi bendungan ini setelah diamati ini mau dikuras nih airnya dan dibersihkan dari lumpur. Ternyata setelah dikuras, apa yang terjadi? 1 atau 4? Jawabannya adalah 1. Kenapa 1? Setelah dikuras, kalau dikuras kan airnya menjadi menghilang atau menjadi surut. Nah, setelah air surut, ternyata di dasar-dasarnya ini masih ditemukan banyak lumpur, banyak pasir yang menjadikan bendungan ini menjadi dangkal yang mengendap. Akhirnya petugas mengerahkan ekskavator. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ya, petugas jadi mengerahkan ekskavatornya Bapak lingkari untuk membersihkan pasir yang mengendap, untuk membersihkan lumpur yang mengendap, untuk membersihkan sampah-sampah yang mengendap di dasar bendungan. Ya, berarti urutannya 3. Setelah mengamati, dikuras. Setelah dikuras, ternyata ada masalah di dasarnya. Kemudian terakhir, baru deh dikerahkan alat-alat untuk mengatasi pengendapan di dasar sungai tersebut. Jadi jawabannya C. Jawabannya adalah C. Oke, baik. Terakhir, semangat ya. Terakhir, insya Allah mudah. Genangan air di berbagai wilayah Jakarta yang mengalami banjir mulai surut. Nah, ini kalimat utama. Genangan air di berbagai wilayah Jakarta yang mengalami banjir mulai surut. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya genangan air sudah mulai surut. Nah, selanjutnya, namun genangan air tersebut, nah ini masih genangan air, diperjelas. Namun genangan air tersebut telah merendam rumah warga sehingga rumah warga menjadi rusak. Masih bicara tentang genangan air, diperjelas. Nah, ini apa nih? Yang kotak ini. Kira-kira apa? Pasti merujuk ke arah kalimat utamanya. Merujuk ke arah ide pokoknya nih tentang genangan air. Di mana? Banyak warga mengalami kelaparan. Kan tidak lagi bahas penyakit. Banyak warga terjangkit penyakit. Banyak pohon tumbang. Fasilitas umum pun ikut tergenang. Mirip gak nih? Genangan, genangan, genangan. Nah, yang kalimat ketiga ialah genangan air dari kondisi fasilitas umum sehingga mengalami kerusakan parah fasilitasnya. Jadi jawabannya adalah D.
Baik, sekian pelajaran bahasa hari ini. Semoga bisa dipahami. Jikalau susah, silakan belajar mandiri masing-masing. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.